nama saya Dona Elvira, NIM 2018143537 dari kelas 4M Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah PKN kelas tinggi. Di sini saya akan membuat tutorial tentang yang pertama yaitu silabus, yang kedua RPP, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat LKPD. Video tutorial yang pertama yaitu silabus. Di dalam silabus mempunyai komponen-komponen yaitu 1. Satuan pendidikan, kelas atau semester, tema atau subtema, tahun pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar yang berisi tentang bahasa Indonesia, PPKN, IPS. Selanjutnya, materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Video tutorial yang kedua yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di dalam RPP mempunyai komponen-komponen yaitu 1. Satuan pendidikan. Di dalam satuan pendidikan mempunyai kelas atau semester. Di sini saya memakai kelas 4 atau semester 2. Tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Pembelajaran 3, alokasi waktu 1 kali 15 menit. Yang kedua yaitu kompetensi inti mempunyai 4 KI. Yang ketiga kompetensi dasar. Saya di sini memakai kompetensi dasar PPKN. Yang pertama yaitu 1.3 mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.3 bersikap toleransi dalam beragama umat di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 3.3 menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 4 KD, saya menggabungkan menjadi satu indikator, yaitu mengkomunikasikan informasi tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran, saya memakai melalui kegiatan mencari informasi dari guru dan temannya, siswa dapat mengkomunikasikan informasi tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitarnya dengan baik. Yang kelima, materi pembelajaran. Mengkomunikasikan informasi tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitarnya. Yang keenam, metode pembelajaran. Di sini saya memakai metode ceramah, tanya jawab, diskusi. Pendekatannya yaitu scientific, model pembelajarannya contextual teaching and learning atau CTL. Yang ketujuh, kegiatan pembelajaran. Di dalam isi kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan, deskripsi kegiatan, alokasi waktu. Pendahuluan yaitu guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian, pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu tentang keberagaman suku dan budaya di lingkungan sekitar. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi tentang kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Selanjutnya inti, guru meminta siswa untuk mengamati video media pembelajaran tentang keberagaman suku dan budaya di lingkungan sekitar. Guru bertanya kepada siswa pertanyaan terkait dengan gambar yang diamati, seperti suku apa yang ada di lingkungan sekitar. Guru menjelaskan suku itu apa, budaya itu apa, dan apa saja suku dan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu suku bangsa. Suku bangsa merupakan golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas
Baiklah anak-anak, selanjutnya pengertian keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah di mana suatu wilayah atau negara yang memiliki budaya lebih dari satu, yang disebabkan oleh perbedaan suku atau ras. Keberagaman budaya yaitu tarian adat, pakaian adat, bahasa, dan rumah adat. Tarian adat salah satunya tari Sigeh Penganten, tari piring, tari kecak, tari sajojo, tari topeng Betawi, dan tari golet ayun-ayun. Pakaian adat. Ini salah satu contoh pakaian adat yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Bahasa dan rumah adat. Rumah adat dari Lampung, rumah adat dari Melayu, rumah adat dari Sunda, dan rumah adat dari Jawa. Setelah siswa melihat dan menyimak video yang telah guru berikan, selanjutnya yaitu guru meminta siswa untuk membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang untuk melakukan diskusi. Setiap orang berdiskusi tentang permasalahan yang diberikan guru yang terdapat dalam video pembelajaran. Guru mengawasi dalam kegiatan diskusi tersebut. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan teman-temannya. Guru memberikan penilaian kepada setiap kelompok terkait dengan hasil diskusi yang mereka lakukan. Yang terakhir yaitu penutup. Guru bertanya kepada siswa kembali tentang materi yang telah dipelajari atau untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan hari ini. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan yaitu penilaian. Di sini saya memakai penilaian kognitif atau tes tertulis. Yang kedua afektif atau lembar observasi sikap. Yang ketiga psikomotorik atau lembar observasi psikomotorik. Yang kesembilan yaitu sumber dan media pembelajaran. Di sini saya memakai buku guru dan buku siswa yang bertemakan tentang cita-citaku kelas 4 semester 2, tema 6, subtema 2, pembelajaran 3, dan memakai media video pembelajaran. Yang keempat yaitu video tutorial tentang LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD mempunyai identitas atau nama kelompok, kelas, tema atau subtema. Tujuan pembelajaran yaitu mengkomunikasikan informasi tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitarnya dengan baik. Di sini sudah terdapat langkah-langkah kegiatannya. Lakukan kegiatan berikut ini bersama kelompok kalian. Yang pertama, carilah informasi dari salah satu temanmu yang memiliki suku atau budaya yang berbeda. Yang kedua, carilah gambar atau keterangan sebanyak-banyaknya mengenai suku dan budaya yang ada di lingkungan sekitar, minimal 5. Yang ketiga, lakukan wawancara dengan salah satu temanmu untuk mengetahui hal-hal berikut. A. Cara mereka bekerja sama. B. Cara mereka atau sikap toleransi mereka menghadapi perbedaan. C. Manfaat yang diperoleh dari bekerja sama dengan orang lain atau orang yang berasal dari suku atau budaya yang berbeda. Berikutnya, saya sudah menyiapkan lembar jawaban kerja latihan yang berisi tentang nama, gambar atau keterangan suku budaya, dan sudah disediakan kesimpulan dari apa yang telah mereka buat. Mungkin itu saja video tutorial yang telah saya tampilkan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Setia Anissa, NIM 2018-143495 dari kelas 4M PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP, tentang silabus, tentang LKS, dan tentang LKPD. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang RPP. Di RPP itu terdapat identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Terus materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Identitas sekolah itu terdapat seperti nama satuan pendidikan. Terus identitas mata pelajaran seperti tema atau subtema, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu yaitu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah dan pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Terus tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Lalu materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Selanjutnya, metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Lalu media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian sumber belajar dapat berupa buku, media pembelajaran seperti media cetak atau elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, tahapan inti, dan tahapan penutup. Dan yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Penilaian dari hasil pembelajaran peserta didik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang silabus. Yang terdapat dalam silabus yaitu yang pertama standar kompetensi, merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus dicapai siswa sebagai hasil belajarnya dalam setiap satuan pendidikan. Digunakan untuk memandu penjabaran kompetensi dasar menjadi pengalaman belajar. Yang kedua yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Kompetensi dasar dalam silabus berfungsi untuk mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu materi pokok atau pembelajaran. Adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dimulai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian siswa. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan tatap muka dan non-tatap muka. Yang kelima itu indikator, merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator digunakan sebagai dasar menyusun alat penilaian. Yang keenam, penilaian. Alat penilaian dapat berupa tes dan non-tes. Pada pembelajaran penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian
kompetensi dasar indikator pada tiap-tiap mata pelajaran. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang kedelapan, sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak atau media elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Media pembelajaran itu adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu penyampaian materi pelajaran dalam proses belajar mengajar, sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Contoh dari media pembelajaran itu dapat berupa dari internet, dari buku, atau dapat dari PPT atau media-media yang kita buat sendiri. Nah, kemudian tujuan dari media pembelajaran itu yang pertama, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut sifat bahan ajar. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. Yang keempat, menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Yang kelima, memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Misalkan dalam pembelajaran PPKN atau dalam materinya itu terdapat Pancasila, kita bisa menggunakan media dari Pancasila, atau misalkan materinya tentang peta, kita bisa menggunakan peta-peta sehingga anak bisa memahami dengan mudah. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Lembar Kerja Peserta Didik merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Prosedur dalam penyusunan lembar kerja peserta didik. Yang pertama itu syarat didaktik, yang kedua syarat konstruksi, yang ketiga itu syarat teknis. Nah, kemudian macam-macam lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan, eksperimen, atau demonstrasi. Memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Inaulandari, NIM 2018143461, kelas 4M, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tutorial silabus, RPP, media pembelajaran, dan LKPD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu silabus. Silabus adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pembelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.
Langkah-langkah pengembangan silabus itu adalah mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengkaji SK dan KD mata pembelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. Yang kedua adalah mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian KD. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian KD. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian KD. Indikator digunakan sebagai dasar menyusun alat penilaian. Selanjutnya, menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pembelajaran per minggu. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam. Yang selanjutnya itu adalah menentukan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya itu adalah manfaat silabus. Manfaat silabus itu adalah silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Baiklah, adapun isi dari silabus. Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian tema, materi pokok, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya itu ada pembelajaran. Pembelajaran itu adalah yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian ada penilaian. Penilaian adalah merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Kemudian ada alokasi waktu dan ada sumber belajar, dapat berupa buku atau media cetak dan elektronik atau alam sekitar dan sumber belajar lainnya yang relevan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan dan fungsi RPP adalah RPP adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi dari RPP tersebut adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Adapun juga langkah-langkah dalam menyusun RPP. Yang pertama itu adalah menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema atau kelas, semester, dan alokasi waktu. Kemudian ada menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada satu mata pelajaran. Kemudian menuliskan kompetensi dasar. KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi.
Selanjutnya, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Kemudian, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses dan hasil yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan KD. Tujuan pembelajaran disebut berdasarkan SK, KD, dan indikator yang telah ditentukan. Kemudian materi ajar. Materi ini membuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, alokasi waktu. Alokasi waktu di sini adalah ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD atau indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah penilaian. Penilaian hasil belajar atau prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Selanjutnya itu menentukan media, alat, bahan, atau sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Merumuskan kegiatan pembelajaran seperti di bawah ini. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan adalah merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu adalah inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Kegiatan inti ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga itu penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan penilaian dan refleksi umpan balik dan tindak lanjut. Ya, kemudian ada prinsip penyusunan RPP. Prinsip penyusunan RPP itu ada 10. Yang pertama, setiap RPP harus secara utuh membuat kompetensi dasar sikap spiritual atau KD yang KI1, yang sosial, KD 2 dari KI 2, yang ketiga ada pengetahuan, KD dari KI ketiga, yang keempat itu ada keterampilan, KD dari KI keempat. Yang kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kalian pertemuan atau lebih. Yang ketiga, memperlihatkan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperlihatkan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Yang keempat, itu berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Yang kelima itu adalah berbasis konteks. Maksudnya di sini adalah proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Yang keenam, itu ada berorientasi kekinian. Pembelajaran yang berorientasi kekinian pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai kehidupan masa kini. Yang ketujuh itu ada mengembangkan kemandirian belajar. Pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Yang kedelapan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan dan remedi. Yang kesembilan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan. RPP disusun dengan memperlihatkan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator pencapaian, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.
RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya. Ke-10, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya itu adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Media pembelajaran juga sebagai sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran, dan media pembelajaran sebagai sarana komunikasi bentuk cetak maupun pandang. Kemudian selanjutnya itu ada LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Yang dimaksud LKPD itu lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembaran kegiatan berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Baiklah, sekian video tutorial silabus, RPP, media pembelajaran, dan LKPD dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan salah dalam pengucapan kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Wulandari, NIM 2018-143481. Di sini saya akan membahas tentang silabus, RPP, media pembelajaran, dan LKPD. Yang pertama yaitu silabus. Langkah-langkah penyusunan silabus. 1. Mengisi kolom identitas mata pelajaran. Pada bagian ini perlu dituliskan dengan jelas nama sekolah, mata pelajaran, ditujukan untuk kelas berapa, pada semester berapa, dan alokasi waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi pada dasarnya merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok atau pembelajaran ini merupakan pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk atau pola umum kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keenam, penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Yang ketujuh, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang kedelapan, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan berupa buku ajar, objek dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Materi yang kedua yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Komponen-komponen RPP yaitu yang ke-1, identitas satuan pendidikan, yang dimana di sini saya buat satuan pendidikan SD Negeri 21 Palembang, kelas 4 semester 1, tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran keempat alokasi waktu 2 kali 35 menit. Yang kedua yaitu kompetensi inti atau KI. KI ini terdapat pada buku guru, yang dimana KI 1 berupa aspek spiritual, KI 2 aspek sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Di sini saya fokuskan pada pembelajaran PPKN. KD 3.1 memahami hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menceritakan hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yaitu 3.1.1 menjelaskan sikap dari tokoh yang sesuai dengan makna sila kelima. 4.1.1 menceritakan refleksi diri dalam melaksanakan sila kelima Pancasila. Yang keempat yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai, yaitu
Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap dari tokoh yang sesuai dengan makna sila kelima dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan refleksi diri dalam melaksanakan sila keempat Pancasila dengan benar. Tujuan pembelajaran ini memiliki rumus ABCD, yaitu A. Audience, B. Behavior, C. Condition, dan D. Degree. Nah, karakter siswa yang diharapkan dalam pembelajaran PKN yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang kelima yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran menemukan informasi dari teks, menghubungkan sikap Pattimura dengan sila Pancasila. Yang keenam, metode pembelajaran, pendekatan saintifik, metode permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Dan yang ketujuh adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 bagian, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatan, guru memberikan salam dan mengajak siswa semua berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setelah berdoa, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian, pakaian, posisi, dan tempat duduk yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang pahlawanku. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Alokasi waktu 10 menit. Pada kegiatan inti, di awal pembelajaran, guru bisa membawa foto pahlawan nasional. Guru menyampaikan bahwa merekalah yang bekerja keras melawan penjajah. Guru menyampaikan bahwa kali ini kita akan membahas tentang tokoh Pattimura. Guru bertanya kepada siswa, apa yang sudah kamu ketahui tentang Pattimura? Siswa mengisinya pada tabel di buku siswa. Siswa menuliskan hal-hal yang ingin mereka ketahui pada tabel yang ada di buku siswa. Guru akan bertanya kepada siswa, hal-hal yang sudah mereka ketahui dan ingin mereka ketahui. Setelah selesai, guru kembali meminta siswa untuk melihat ke papan tulis. Siswa melihat apakah informasi yang disampaikan oleh siswa sudah benar. Siswa dan guru mengamati satu persatu hal-hal yang diketahui memberikan tanda A untuk informasi yang benar. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Di akhir pembelajaran, guru meminta siswa untuk menuliskan refleksi diri. Apakah tindakannya dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila? Siswa menulisnya di lembar kerja di buku siswa. Guru menguatkan bahwa Kapiten Pattimura memimpin perang melawan Belanda. Ia ingin adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Guru memotivasi siswa untuk terus belajar dengan giat. Pada kegiatan penutup, siswa bersama-sama membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Melakukan penilaian hasil belajar dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Guru menutup pembelajaran. Yang kedelapan yaitu sumber dan media pembelajaran. Sumbernya yaitu buku pedoman guru tema 5, Pahlawanku kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2017, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Buku siswa, tema 5, Pahlawanku kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2017, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Di sini saya menggunakan media elektronik yaitu berupa video. Berikut video media pembelajaran yang sudah saya buat. Selanjutnya yaitu lampiran.
lampiran yaitu tentang penilaian proses dan hasil belajar yang berupa penilaian sikap yang terdiri dari tabel yang berisi nomor, nama siswa, perubahan tingkah laku yaitu seperti santun, peduli, dan tanggung jawab, yang dimana disimbolkan sebagai K kurang yang bernilai 1, C bernilai 2 yaitu cukup, B bernilai 3 yaitu baik, SB bernilai 4 yaitu sangat baik. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD disiapkan oleh pendidik berupa lembaran yang berisi petunjuk dan langkah-langkah pekerjaan yang harus diselesaikan peserta didik dalam proses pembelajaran, baik secara kelompok maupun perorangan. Fungsi Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD yaitu 1. Meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. 2. Membantu peserta didik untuk mengembangkan konsep materi pembelajaran. 3. Melatih peserta didik dalam menemukan sesuai tujuan pembelajaran dan mengembangkan aspek keterampilan. 4. Sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. 5. Menambah informasi bagi peserta didik tentang konsep materi pembelajaran melalui kegiatan belajar yang sistematis. Yang keenam, membantu guru dan mengevaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu komponen LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Komponen yang harus disiapkan pendidik yang ada dalam LKPD berupa 1. Lembar kerja yang terdiri dari nama siswa, kelas, tema, tujuan, dan langkah-langkah kegiatan. Yang kedua, lembar jawaban, dan yang ketiga yaitu penilaian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah persiapan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Yang pertama yaitu analisis kurikulum. Analisis kurikulum ini dilakukan dengan memperhatikan materi pokok, pengalaman belajar peserta didik, dan kompetensi belajar peserta didik. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Menyusun peta kebutuhan LKPD berguna untuk mengetahui jumlah kebutuhan LKPD dan urutan LKPD. Yang ketiga, menentukan judul-judul LKPD. Judul LKPD harus sesuai dengan KD, materi pokok, dan pengalaman belajar. 4. Penulisan LKPD. Langkah-langkahnya 1. Perumusan KD yang harus dikuasai. 2. Menentukan alat penilaian. 3. Penyusunan materi dari berbagai sumber. 4. Memperhatikan struktur LKPD yang meliputi judul, petunjuk belajar, kompetensi yang dicapai, informasi pendukung, tugas dan langkah-langkah kerja, dan penilaian.